Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Rahma Hidayati. You can call me Rahma. I'm from class 2018A, NIM 004. I will explain weekly plan and media for learning English for children. Please keep for watching. Ini adalah salah satu media di pembelajaran minggu pertama or week 1 for learning English for children. Di sini saya memiliki alfabet flashcard. Di sini guru bertugas untuk menyebutkan terlebih dahulu seperti contoh menyebutkan tetapi dengan menampilkan contoh gambar huruf A atau A dalam bahasa Inggris. Semisal A, guru menyebutkan huruf A dan disimak terlebih dahulu oleh anak-anak sampai seterusnya hingga huruf Z. Tetapi di minggu pertama ini saya akan menjelaskan sekitar 13 huruf alfabet terlebih dahulu beserta gambar. For example, A for apple. For fruit, number 2. A for ant. Selanjutnya yaitu B. B for banana. And then B for bird. Selanjutnya C. C for cherry. And then C for cat. D for dog. And then D for date fruit or kurma. And the last E for 11. E for 11. Tetapi media-media ini yang bergambar hanya sebagai penunjang saja agar anak-anak lebih tahu, oh huruf A itu dapat digunakan di dalam buah ini atau di dalam hewan ini, di dalam nama. Tetapi selebihnya lebih menjelaskan tentang bentuk-bentuk atau gambar huruf alfabet terlebih dahulu di minggu ini, di minggu pertama. Dan di akhir pembelajaran nanti kita akan melakukan recalling. Seorang guru akan melakukan recalling atau bertanya pada murid-muridnya tentang, untuk minggu kedua or week 2 saya akan menjelaskan tentang pembelajaran bahasa Inggris dengan media pen matching game and then worksheet, tetapi masih sama, yaitu memperkenalkan huruf alfabet sesuai dengan skrip yang ada di minggu kedua. Yang pertama, kegiatan inti tetap memperkenalkan 13 huruf alfabet dari H sampai Z, lalu melalui media bergambar juga. Kemudian anak kita ajak untuk belajar mengeja huruf, yaitu sebanyak 3 dalam nama hewan yang bergambar. Nah, untuk pen magic game sendiri, contoh medianya seperti ini. Nah, ini nanti dapat dipotong sesuai garis-garis titik yang ada di tengahnya. Di sini anak dapat belajar untuk mengetahui mana sih yang gambarnya huruf A dan mana sih yang gambarnya huruf B. Anak mencocokkan dengan pasangannya. Tapi sebelum itu anak akan saya jelaskan mengenai alfabet terlebih dahulu sampai paham. Nah, untuk worksheetnya seperti ini. Anak akan mencocokkan huruf dengan gambar. For example, A for ant. Worksheet ini terkhususkan untuk menjelaskan tentang hewan. Jadi A dapat ditarik garis
pada gambar semut or ant. Begitu seterusnya, seperti B for bird, and then C for cat, D for dog, and E for elephant. Dengan worksheet ini kita dapat mengetahui apakah anak sudah paham atau belum tentang huruf alfabet dalam nama hewan. Untuk penutupan, akan tetap saya recalling tentang nama-nama hewan yang berawalan huruf alfabet. Pada minggu ketiga ini atau week 3, pada skrip saya akan menjelaskan tentang pembelajaran mengenal buah-buahan, nama-nama buah juga melalui media bergambar dan dengan media spelling CVC word atau mengeja lebih tepatnya, karena di minggu ketiga ini anak-anak akan mulai belajar mengeja dengan baik, tetapi mengeja nama buah yang bergambar. Di sini terlebih dahulu saya akan memperkenalkan anak-anak nama-nama buah-buahan melalui flashcard. Seperti contoh, sebenarnya ada banyak buah-buahan yang ingin saya perkenalkan, namun di video kali ini saya akan menjelaskan sebagian saja atau tidak semuanya. Seperti buah-buahan yang mungkin banyak ditemui anak-anak dalam kehidupan sehari-hari. For example, apple fruit, pisang, yang terjemahannya yaitu banana fruit. Yang ketiga yaitu ada cherry fruit, and then date fruit atau kurma. Nah, setelah saya memperkenalkan anak-anak nama-nama buah melalui flashcard ini, saya akan memberikan memberikan media yaitu spelling CVC word. Seperti contoh, pada spelling CVC word, di sini saya akan menggunakan worksheet yang mungkin akan memudahkan anak-anak dalam belajar mengeja nama buah melalui huruf-huruf alfabet. Di sini saya memiliki, misalkan ada gambar ini anggur atau dalam bahasa Inggrisnya grape. Di sini sudah saya tempelkan huruf-huruf alfabet sesuai nama anggur atau sesuai nama buahnya, yaitu grape, yang sebelumnya kosong seperti ini. Dan saya juga sudah menyediakan kertas yang saya tuliskan nama buah atau potongan-potongan huruf yang akan menyusun nama buah ini. Anak-anak dapat menempel dan jadinya akan seperti ini, seperti buah grape or anggur. Nah, untuk minggu keempat atau week 4, lebih tepatnya kegiatannya banyaknya merecalling. Tapi di sini merecallingnya lebih ke naming huruf alfabet. Di sini jadi materinya ada 2, yaitu melengkapi huruf pada nama hewan, juga melengkapi huruf pada nama buah melalui media yang bergambar tentunya, agar memudahkan anak mengetahui atau memahami mana sih yang namanya semut, mana sih yang namanya buah apel. Nah, di skrip ini yaitu saya akan menggunakan media worksheet berupa missing alphabet atau melengkapi huruf yang hilang. Nah, seperti ini contohnya. Anak dapat menjelaskan. Di sini anak-anak dapat mengisi huruf yang hilang
dengan worksheet ini, dengan mengerjakan worksheet ini yang ada gambarnya apel, kiwi, banana, mango, and orange. Dan untuk hewan ada cow, lion, mouse, rabbit, and then cat. Dengan anak-anak mengisi huruf-huruf yang hilang, setidaknya anak-anak juga belajar secara langsung membaca atau mengucapkan huruf-huruf alfabet yang menyusun nama hewan. Tentunya di awal pembelajaran akan saya bimbing terlebih dahulu untuk mengenalkan nama-nama hewan dan buah sekilas. Untuk minggu kelima ini, week 5, saya akan menjelaskan tentang alfabet, tapi dengan media tetap alfabet, tetap materi alfabet dengan media apa ini? Hope, Letter, Sounds Game. Media ini bertujuan untuk lebih memperkenalkan suara huruf alfabet sebanyak 26, tetapi dengan cara bermain. Seperti contoh pada gambar ini. Nah, di sini anak dapat menginjak dengan melompat terlebih dahulu, menginjak huruf-huruf alfabet dari A sampai Z yang akan saya urutkan dan membentuk sebuah lingkaran. Di sini anak-anak dapat melompat dengan nggak terlalu cepat ya, pasti pelan. Setelah anak menginjak huruf, misalkan anak menginjak huruf A atau dalam bahasa Inggris A, anak-anak harus menyebutkan dengan suara huruf alfabet atau huruf A dengan bahasa Inggris seperti A, B, sambil anak-anak menginjak huruf tersebut. Nah, secara langsung anak-anak dapat memahami, oh ternyata ini loh bentuknya huruf A atau B atau C, dan ini loh ternyata suara huruf dari huruf alfabet A atau A, B, C. Dan minggu kelima ini saya akan banyak sekali merecalling nama-nama buah, nama-nama hewan, terlebih juga yaitu alfabet atau lebih ke suara alfabet, suara huruf alfabetnya pada anak. Lalu setelah itu, di sini di minggu kelima saya memang sengaja tidak memberikan anak-anak worksheet, tapi lebih ke bermain saja untuk mengingatkan anak-anak bagaimana sih bentuk-bentuk huruf alfabet yang sudah dipelajari dari minggu pertama, juga bagaimana sih bentuk maupun pengucapan suara huruf-huruf alfabet tersebut. Nah, sebelum kegiatan treatment selama 5 minggu dari minggu pertama sampai minggu kelima, di sini saya akan terlebih dahulu memberikan anak-anak pre-test and post-test. Pre-test sendiri bertujuan untuk mengetahui kemampuan anak di awal sebelum dia mengalami treatment selama 5 minggu. Seperti ini contohnya. Juga post-test yang akan saya keluarkan di akhir pertemuan setelah pertemuan minggu kelima. Dan post-test sendiri juga bertujuan untuk mengetahui kemampuan anak setelah mengalami proses treatment selama 5 minggu. Apakah ada kemajuan dalam belajar berbahasa Inggris atau justru malah menurun, tidak ada perkembangan sama sekali. Dan untuk pre and post testnya memang sengaja saya buat sama soalnya dari pre-test maupun post testnya. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.